Halo semua, selamat datang di Bacaan Hermit kali ini. Video ini berisi tentang prediksi untuk tahun 2021 berdasarkan hari kelahiran. Oke, media yang saya gunakan adalah Tibetan Silver Charm. Oke, ininya seperti ini ya. Oke, ini berisi lebih dari 1000 simbol yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, please keep in mind kalau ini adalah an intuitive reading, yang artinya saya hanya akan membacakan hal-hal yang saya tangkap saja. Jadi sangat mungkin tidak bisa memuaskan harapan semua orang di luar sana gitu ya. So silakan bijak ketika menanggapi isi dari bacaannya gitu ya. Oke. Tak lupa saya ingatkan untuk tidak menjadikan bacaan ini sebagai acuan ketika kamu akan mengambil keputusan apapun itu. Oke, tempatkanlah keyakinan kita yang setinggi-tingginya kepada Sang Maha Tunggal sebagai sang pembuat ketetapan. Oke, bacaan ini hanya sebagai tindakan antisipasi jika nantinya situasi yang kamu hadapi serupa dengan bacaan ini, gitu ya. Berikut adalah tebaran untuk kelahiran hari Rabu ya. Oke, kita berdoa dulu. Kepada Sang Maha Tunggal, mohon bimbingan, petunjuk, dan perlindungan selama pembacaan ini, dan sampaikanlah energi dari bacaan ini kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Amin. Oke. Oke, itu dia. Kita rapikan dulu. Oke, ini adalah first quarter atau 3 bulan pertama di sepanjang 2021, yaitu Januari, Februari, dan Maret untuk kelahiran Rabu. Oke, di sini ada inisial K. Ya, di sini ada inisial K. Ini bisa jadi nama orang, nama kota, atau nama daerah atau brand tertentu yang sedang kamu fokuskan, dan ini sangat mungkin berhubungan dengan kehidupan kamu di sepanjang 3 bulan pertama ya. Di sisi kesehatan, silakan diwaspadai untuk mungkin gejala seperti kram otot gitu ya, atau masalah-masalah kulit, sepertinya di sini kuat sekali. Kemudian di sisi keuangan, sepertinya di sini banyak berhubungan dengan hutang piutang ya. Ini saya nggak tahu sih, bisa jadi kamu yang berencana untuk mengajukan pinjaman atau hutang-hutang tertentu untuk memenuhi kebutuhan barangkali, atau rencana-rencana gitu ya, atau rencana kamu untuk melunasi hutang-hutang barangkali, atau seseorang yang mungkin berhutang ke kamu dan ini sepertinya agak sulit untuk dibayar ya, dan kamu sepertinya lagi berusaha untuk gimana cara nagihnya gitu ya, karena sepertinya di sini hutang piutang ini sudah cukup lama ya. Oke, kemudian di sisi karir dan usaha, di sini sepertinya kamu dikondisikan atau diharuskan punya banyak gagasan baru ya, kalau dilihat dari energinya ya, gagasan-gagasan baru, kemudian ide-ide baru, inovasi baru gitu ya. Oke, barangkali untuk yang sedang bekerja di sini kamu sedang berusaha membuat trik tertentu gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan secara efisien barangkali gitu ya, atau menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam perusahaan gitu ya. Oke, kalau untuk yang usahawan, di sini mungkin kamu sedang berusaha membuat inovasi baru gitu ya terhadap usahanya barangkali. Kemudian promosi-promosi dari brand-brand yang sedang kamu unggulkan barangkali, atau rencana membuka cabang baru gitu ya, termasuk services kalau misalkan usaha kamu berhubungan dengan jasa. Nah, buat kamu yang sedang mencari kerja, di sini saya ingatkan ya, ketika perusahaan itu akan mencari pegawai baru, biasanya kemungkinannya itu cuma 2 hal ya. Pertama, kamu dikondisikan untuk menyelesaikan masalah, kemudian yang kedua kamu dikondisikan untuk memecahkan masalah gitu ya. Kalau menyelesaikan masalah, misalkan ada karyawan yang resign barangkali gitu ya, kemudian ada pekerjaan yang menumpuk gitu ya, dan kamu dikondisikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kemudian gitu ya. Kemudian
Yang kedua adalah mungkin barangkali dalam satu divisi atau satu departemen itu mungkin turnover untuk pegawai itu cepat sekali ya. Karena kenapa? Karena masalah yang terjadi mungkin di dalam departemen atau di dalam divisi itu tidak selesai gitu ya. Sehingga perusahaan memerlukan orang untuk bisa menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Oke, jadi pastikan kamu punya minimal satu dari kedua alternatif itu gitu ya. Oke. Kalau di sisi asmara ini sepertinya yang energi yang paling kuat gitu ya, yang ada di dalam tebaran ini adalah untuk kamu yang saat ini mungkin LDR gitu kali ya, long distance relationship gitu ya. Artinya kamu mungkin punya pasangan yang jauh gitu dari kamu gitu ya. Ini mungkin barangkali tidak bisa tatap muka gitu ya karena pandemi ya. Permasalahan rindu barangkali gitu ya. Oke, ini sangat terlihat jelas sekali gitu ya, dan sangat mungkin pasangan kamu itu mungkin berada bukan di Indonesia gitu ya, mungkin di negeri kincir angin seperti Netherlands barangkali gitu ya. Kemudian ini kondisinya kamu sedang diuji tentang kesetiaan kamu ya, ini tentang kesetiaan kamu atau kesulitan kamu untuk bertemu atau bertatap muka langsung dengan dia gitu ya. Oke, apalagi deh? Sepertinya cukup, kita move ke bulan selanjutnya. Oke, berikut ini adalah tebaran the second quarter atau 3 bulan kedua di tahun 2021, yaitu bulan April, Mei, dan Juni untuk kelahiran Rabu. Di sini ada inisial P, inisial O, inisial M, inisial Q, dan inisial W. Ini bisa jadi inisial nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara, atau brand tertentu yang sedang kamu fokuskan yang sangat mungkin berpengaruh untuk 3 bulan ini ya. Di sisi kesehatan, silakan waspadai terhadap bakteri atau virus tertentu karena di sini energinya kuat sekali. Saran saya perkuat imunitas tubuh, kemudian patuhi protokol kesehatan. Karena kadang-kadang ini ada hubungannya bukan hanya dari diri sendiri, dari faktor internal, tetapi juga dari faktor eksternal gitu ya. Misalkan contohnya ketika kamu beli makanan di tempat tertentu barangkali gitu ya, karena alasan-alasan praktis atau karena alasan-alasan murah gitu ya, kemudian kamu mengabaikan sisi kebersihannya gitu ya. Itu contoh-contoh aja. Di sisi keuangan, ini sepertinya masih berhubungan dengan 3 bulan sebelumnya ya. Ini masih ada hubungannya dengan hutang piutang. Jadi jika kamu yang berhutang, pastikan kamu mulai membuat planning untuk menyicil gitu barangkali gitu ya. Kemudian jangan sampai lose kontak dengan orang yang kamu hutangi gitu ya. Paling tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan gitu ya. Itu kalau misalkan ini orang yang berhutang dengan kamu, ini sepertinya ada kesulitan atau keengganan dia untuk membayar ya. Di sini kelihatannya ya. Saran saya kalau masih bisa dilakukan pendekatan secara personal atau personal approach gitu ya, sebaiknya dilakukan ya. Jadi hindari untuk berbuat anarkis gitu ya. Ini karena sepertinya memang yang berhutang ini sulit sekali untuk membayar ya. Ini bisa jadi dia memang tidak punya dana untuk itu gitu ya, untuk membayar itu, atau memang tidak punya itikat baik untuk membayar gitu ya. Nah, hutang piutang ini bisa macam-macam ya, barangkali kredit-kredit tertentu mungkin gitu ya, terus kemudian pinjaman usaha barangkali gitu ya. Ini hubungannya sama hutang piutang karena ini masih kuat sekali. Kemudian di sisi karir dan usaha, oke, di sini sepertinya untuk kamu yang berkarir atau bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan keuangan ya, misalnya pembiayaan, kemudian perbankan, accounting gitu ya, dan seterusnya.
Di sini sepertinya sangat mungkin ya, sangat mungkin terjadi sedikit kesalahan gitu ya. Sungguh pun barangkali kita sudah menggunakan alat-alat yang sifatnya digital untuk mencatat keuangan, angka-angka mungkin gitu ya. Tetapi sepertinya di sini cara-cara konvensional juga harus kamu perhatikan gitu ya. Misalnya pencatatan dalam bentuk manual gitu ya. Karena di sini kelihatannya nih ya, ini sangat mungkin terjadi lupa gitu ya. Sepertinya di sini losing gitu, kehilangan data-data gitu ya, atau kamu lupa sesuatu gitu ya. Ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi silakan diwaspadai. Kemudian untuk yang berusaha, untuk yang punya usaha di sini sepertinya kamu dikondisikan untuk melakukan efisiensi ya. Di sini jangan sampai dana pribadi kemudian tercampur dengan dana operasional untuk usaha gitu ya. Jadi kamu harus bisa manage antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran operasional untuk usaha gitu ya. Kemudian untuk kamu yang sedang mencari kerja, sepertinya di sini ya, kamu bisa melakukan usaha-usaha kreatif sambil menunggu panggilan gitu ya, atau melakukan kerja-kerja yang sifatnya part time gitu ya. Nggak apa-apa, dijalanin dulu aja sambil menunggu pekerjaan yang barangkali sesuai dengan yang kamu inginkan gitu ya. Oke, selanjutnya di sisi asmara. Kelihatannya di sini banyak yang bucin ya. Ini saya nggak tahu ya. Kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya, pastikan kamu memberi perhatian ekstra gitu ya. Sepertinya saat ini pasangan kamu mungkin lagi butuh dimanja-manja mungkin gitu ya. Jika kamu yang sedang bucin gitu ya, kamu harus pahami juga gitu ya, barangkali pasangan kamu saat ini tidak punya cukup waktu mungkin gitu ya, karena kesibukannya barangkali gitu ya. Jadi pengertian sangat dibutuhkan gitu di dalam hal ini gitu ya. Oke? Apalagi? Oke, rasanya cukup. Kita move ke bulan selanjutnya. Oke, berikut ini adalah gambaran the third quarter atau 3 bulan ketiga di tahun 2021, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September untuk kelahiran Rabu. Oke, di sini ada inisial V ya, satu inisial, bisa jadi inisial nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara atau brand tertentu yang sangat mungkin mempengaruhi kamu di 3 bulan ketiga ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sisi kesehatan, silakan perhatikan wilayah jantung ya, untuk barangkali buat sebagian dari kamu yang lemah jantung gitu ya, silakan berhati-hati. Juga untuk aliran darah yang sepertinya tidak lancar gitu ya. Oke, jadi silakan diwaspadai. Kemudian di sisi keuangan, untuk keuangan di sini sepertinya akan ada sedikit pemasukan ya. Jadi mungkin sebagian dari kamu berencana untuk merenovasi rumah barangkali, atau membeli rumah baru barangkali, atau pindah ke rumah baru gitu ya. Di sisi karir dan usaha, sepertinya di sini baik yang berkarir maupun yang berusaha, maupun kamu yang sedang mencari pekerjaan, sepertinya di sini banyak yang mengabaikan kesempatan ya. Bisa peluang bisnis, atau peluang promosi jabatan barangkali, atau promosi golongan, atau tawaran pekerjaan tertentu ya. Jadi silakan diperhatikan ya, karena barangkali kesempatan serupa mungkin tidak datang 2 kali gitu ya. Oke. Kemudian di sini untuk sebagian besar dari kamu sepertinya sini akan berurusan dengan hukum ya, hukum positif di Indonesia. Ini bisa hubungannya dengan penipuan barangkali gitu ya, uang prestasi bisa, atau mungkin barangkali ditilang polisi mungkin gitu ya. Oke. Jadi di sini saya sarankan untuk berhati-hati dan selalu gunakan logika, gitu ya. Oke, karena di sini sepertinya kuat sekali ya. Kemudian di sisi asmara ya, sepertinya sebagian dari kamu ada yang merasa jenuh gitu ya. Jadi kamu butuh
something feel like home gitu ya. Jadi ada yang kangen sama rumah mungkin gitu ya. Rumah dalam pengertian bukan cuma benda ya, tetapi ini. Jadi rumah bukan hanya benda tetapi mungkin lebih kepada situasi gitu ya. Kemudian sebagian dari kamu barangkali ada yang berusaha memperbaiki hubungan-hubungan yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin yang lagi bete-betean gitu kali ya, yang pada bulan-bulan sebelumnya itu terjadi mungkin gitu ya. Nah sekarang kamunya lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan itu gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Dari semua permasalahan yang kamu hadapi di dalam 3 bulan ini, baik itu di sisi kesehatan, kemudian keuangan, usaha, ataupun masalah asmara, kamu tahu ya, di sini ini kamu tahu jawabannya gitu ya. Karena kadang-kadang, hanya kadang-kadang gitu ya, kamu butuh the second opinion untuk menguatkan penyelesaian yang sudah kamu tahu jawabannya gitu ya. Oke, kemudian apalagi? Sepertinya cukup ya, kita move ke bulan selanjutnya. Oke, ini adalah tebaran the fourth quarter untuk 2021, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember untuk kelahiran Rabu ya. Oke, di sini kamu dapat 1 inisial Y. Oke, inisial itu bisa jadi inisial nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara tertentu, atau brand tertentu yang sedang kamu fokuskan dan sangat mungkin mempengaruhi kamu di sepanjang 3 bulan ini gitu ya. Oke, untuk overall energinya sepertinya di sini ada banyak pencapaian ya. Oke, here it is. Oke, ada banyak pencapaian yang sudah kamu usahakan di sepanjang tahun 2021 ya. Congratulations. Kemudian situasinya lebih kondusif dan sepertinya ada rencana-rencana baru yang akan kamu susun untuk memasuki tahun 2022. Oke, meskipun masih ada sedikit ganjalan dalam penyelesaiannya ya, tetapi sepertinya tidak terlalu berarti ya. Oke, selanjutnya di sini ada wake up call ya, wake up call atau warning ya. Ini bisa terjadi untuk semua lini kehidupannya, baik dari segi kesehatan, karir, usaha, maupun di sisi asmara ya. Oke, tanda-tanda peringatan ini bisa terjadi lewat berbagai cara. Misalnya bisa lewat intuisi kamu sendiri, kemudian bisa lewat tanda-tanda alam barangkali, atau nasihat-nasihat dari orang-orang tertentu dan seterusnya ya. Jadi sebaiknya tidak kamu abaikan. Oke, apalagi sepertinya overall energinya lebih santai ya. Oke, demikian well of the year untuk kelahiran Rabu. Tetap semangat, stay on track, dan jangan bosan menjadi orang baik. Oke, itu dia tadi bacaannya. Saya tutup. Tetaplah berbuat baik meskipun itu melelahkan. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa jika kita pernah berbuat baik. Demikian bacaan Dharmit kali ini, semoga membantu. I wishing you all the best. Namaste.